Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6, mata kuliah Fisika Dasar, kelas 4C, program studi Pendidikan Matematika UIN Sunan Gunung Jati Bandung, yang beranggotakan Silvi Febrianti, Siti Fauziah Jamaluddin, dan Syifa Nur Fitri, akan menjelaskan mengenai materi fisika dasar, yaitu kalor dan termodinamika. Di sini ada 3 pokok pembahasan. Langsung saja kita masuk ke pembahasan materinya. Apa itu kalor? Nah, kalor adalah energi yang berpindah dari satu benda ke benda yang lain akibat adanya perbedaan suhu. Jadi, kalor ini semacam transfer energi karena adanya perbedaan suhu. Kalor bukan merupakan jenis energi, tapi energi yang berpindah, karena itu satuannya joule. Di awal perkembangannya, satuan kalor adalah kalori. Nanti kita akan melihat kaitan antara joule dan kalori. Istilah kalor berasal dari kata kalorik, yang diperkenalkan untuk pertama kalinya oleh Anthony Laurent Lavoisier. Dia merupakan seorang ahli kimia berkebangsaan Prancis. Pada saat itu, ahli kimia dan fisika menganggap kalor sebagai zat cair yang tidak terlihat oleh mata telanjang. Kalor mempengaruhi perubahan suhu dan juga bentuk zat. Adapun alat untuk mengukur jumlah panas disebut kalorimeter. Kemudian kita masuk ke rumus kalor. Kalor dirumuskan sebagai Q, yaitu kalor dalam satuan joule, sama dengan M, massa benda dalam kilogram, dikalikan C, yaitu kalor jenis, dengan satuan joule per kilogram derajat Kelvin, dikalikan dengan delta T, yakni perubahan suhu dalam satuan derajat Kelvin. Satuan kalor adalah kalori, kal, atau joule. Kalori adalah banyaknya kalor yang diperlukan untuk memanaskan 1 gram air supaya suhunya menjadi 1 derajat Celcius. Nah, kaitan antara kalori dengan joule. 1 kalori itu 4,2 joule, sedangkan 1 joule senilai 0,24 kalori. Kemudian ada juga kalor jenis. Kalor jenis itu adalah sifat zat yang menunjukkan banyaknya kalor yang dibutuhkan untuk menaikkan suhu zat bermassa 1 kg sebesar 1 derajat Celcius atau 1 Kelvin. Dalam temperatur yang sama, ternyata setiap benda akan menyerap energi kalor dengan besar yang berbeda. Kalor jenis dirumuskan sebagai K, yaitu kalor jenis, satuannya joule per kilogram derajat Celcius, sama dengan I, yaitu melambangkan kalor dalam satuan joule, dibagi M, massa benda, dikalikan delta T, ini perubahan suhu dalam derajat Celcius. Selanjutnya ada kapasitas kalor. Kapasitas kalor ini adalah jumlah kalor yang diperlukan untuk menaikkan suhu zat tersebut sebanyak 1 derajat Celcius. Kapasitas kalor dirumuskan C sama dengan C-nya C kapital, ini lambang dari kapasitas kalor, sama dengan M, yaitu massa benda yang menerima atau melepas kalor dalam kilogram, dikalikan dengan C kecil, yaitu kalor jenis zat, joule per kilogram Kelvin. Sekarang kita perhatikan, ini merupakan grafik perubahan wujud air yang menggambarkan seberapa banyak kalor yang digunakan untuk mengubah wujudnya air. Biasanya berawal dari es, lalu dipanaskan menjadi air, dipanaskan kembali menjadi uap. Kita bisa lihat ini ada sumbu Y dan juga sumbu X dalam koordinat Celcius ya. Sumbu Y ini mewakili suhunya dalam Celcius ya, derajat Celcius. Sedangkan sumbu X ini mewakili banyaknya kalor di dalam satuan joule. Ketika ada es batu atau es, itu kan suhunya di bawah 0, berarti negatif. Misalkan
ambil negatif 5 derajat Celcius. Dipanaskan hingga mencapai 0 derajat Celcius. Ternyata untuk mengubah suhu dari min 5 sampai 0 derajat dibutuhkan sejumlah kalori. Ketika S, ini kan tadi S, telah mencapai suhu 0 derajat Celcius, ternyata wujudnya masih berupa es. Tulis es. Padat ya, bentuknya masih solid, tidak langsung mencair. Kemudian ketika es tersebut dipanaskan kembali pada suhu 0 derajat Celcius, es akan berubah wujud menjadi air. Jadi, ini menjadi air. Untuk mengubah es menjadi air, ternyata tidak memerlukan perubahan suhu. Suhunya tetap sama ya. Di suhu 0 derajat, es akan berubah menjadi air. Kemudian ketika air tersebut kita panaskan, terus suhunya naik sampai ke titik ini, mewakili suhu sebesar 100 derajat Celcius, suhu air mendidih. Ketika air yang awalnya dingin dipanaskan hingga titik ini, maka bentuknya masih tetap air. Mulai muncul gelembung-gelembung karena dia mendidih. Namun, ketika dipanaskan kembali di suhu yang sama, yakni 100 derajat Celcius, air ini akan berubah menjadi uap. Nah, untuk berubah menjadi uap dari air, tidak diperlukan kenaikan suhu. Tetap ya, di 100 derajat Celcius. Karena berdasarkan grafik, ternyata suhunya masih di 100 derajat Celcius. Seperti tadi, es berubah menjadi air, itu juga di suhu 0 derajat Celcius. Jadi, untuk mengubah air menjadi uap, betul kita memerlukan kalor, tapi tidak membutuhkan perubahan suhu. Perubahan suhu ini bisa terlihat dari grafik yang naik. Ini tandanya ada perubahan suhu. Nah, jadi menggunakan rumusan I sama dengan M dikali C dikali delta T. Keterangannya M itu massa, C kalori jenis, delta T perubahan suhu. Ini wujud bendanya tetap, namun suhu bendanya berubah. Seperti tadi ya, ini es menjadi es, akan tetapi suhunya dari min 5 menjadi 0. Maka rumus yang digunakan adalah MC delta T. Kemudian ketika air, wujudnya tetap menjadi air, namun suhunya berubah dari 0 kemudian menjadi 100, rumusannya pun sama, MC delta T. Lalu ketika wujud bendanya berubah namun suhunya tetap, ini menggunakan rumus M dikali L atau M dikali U. Wujud bendanya berubah ketika es berubah menjadi air. Nah, di sini tidak ada perubahan suhu ya, grafiknya mendatar. Suhu bendanya tetap di 0 derajat, maka dia tidak menggunakan delta T.
Kemudian wujud bendanya berubah dari air menjadi uap, suhu bendanya di 100 derajat. Sama-sama di 100 derajat, maka dia tidak menggunakan delta T. Jadi rumusannya langsung saja M dikalikan U. U ini adalah kalor uap dan L ini adalah kalor lebur. Memasuki latihan soal. Soal pertama, kalor secara alamiah dapat berpindah dari benda bersuhu. Nah, kalor ini berpindah dari suhu tinggi ke rendah. Jadi pengertian kalor itu dipengaruhi oleh perubahan suhu. Selanjutnya satuan kalor dalam degree. Ini adalah joule. Air sebanyak 3 kg dengan suhu 10 derajat Celcius. Kita tuliskan degree-nya. Airnya 4186. Kemudian delta T-nya dari 35, suhu akhirnya, kemudian suhu awalnya 10, kita kurangkan, hasilnya 25 derajat Celcius. Yang ditanyakan berapa kalori yang diserap air tersebut. Yang ditanyakan adalah Q-nya. Maka jawab Q sama dengan M kali C kali delta T. Q sama dengan 3 kali 4186 dikali 25, maka akan didapat sama dengan 313.950 joule. Kemudian 500 gram es bersuhu 0 derajat Celcius hendak dicairkan hingga menjadi air yang bersuhu 5 derajat Celcius. Jika kalori jenis air kalori jenis es adalah 0,5, kalori lebur es 80, dan kalori jenis air 1, tentukan banyak kalori yang dibutuhkan. Diketahui M-nya 500 gram, suhu awalnya 0 derajat, kemudian suhu akhirnya 5 derajat, maka delta T-nya 5 dikurangi 0, 5 derajat Celcius, kalori jenis esnya 0,5 kal per gram derajat Celcius. Kemudian perhatikan karena satuan kalori jenisnya di sini gram, maka masanya tidak perlu diubah ke kilogram. Kemudian kalori leburnya 80 kalori per gram, ya airnya 1 kalori per gram. Yang ditanyakan total penyelesaiannya. Untuk menjadikan es 0 derajat Celcius hingga menjadi air 5 derajat Celcius, maka terdapat dua proses yang harus dilalui. Yang pertama, proses meleburkan es 0 derajat Celcius menjadi air dengan suhu 0 derajat. Karena proses meleburkan itu suhunya tetap ya di 0 derajat, maka kalorinya dinamakan Q1. Q1 sama dengan M dikali lebur es. Karena suhunya tetap, maka tidak ada perubahan suhu. 500 dikali 80 sama dengan 40.000 kalori. Kemudian proses yang kedua, menaikkan suhu air 0 derajat hingga menjadi air dengan suhu 5 derajat. Nah, di sini ada perubahan suhu, dinamakan Q2. Rumusnya MC kali delta T. Ini jika digambarkan grafiknya seperti ini. Maaf, ini tidak lurus. Ini proses yang pertama, kemudian ini yang kedua. Kita masukkan 500 kali C airnya 1, delta T-nya tadi 5, sama dengan 2500 kalori. Maka Q total 1 ditambah Q2, 40.000 ditambah 2500, yaitu 42.500 kalori. Oke, sekian pembahasan mengenai konsep kalor dan juga perubahan wujud zat. Semoga dapat bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.